Jadi yang pertama yang saya jelaskan adalah yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau lebih dikenal dengan SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam adalah kekayaan yang tidak ternilai dan tersedia di alam. Sebagai sebuah ekosistem, sumber daya alam wajib untuk dilestarikan dan pemanfaatannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman hayati. Lalu yang berikut, klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, klasifikasi menurut jenisnya. 1. Sumber daya alam hayati, biotik. Sumber daya hayati bersumber dari komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Contoh, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam berasal dari tumbuhan nabati berupa sayuran dan buah-buahan, biji-bijian, rempah-rempah, dan oksigen, dan sebagainya. Contoh-contoh sumber daya alam biotik yang berasal dari hewan berupa telur, daging, susu, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati bersumber dari komponen abiotik atau benda mati, meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contoh-contoh sumber daya alam abiotik antara lain yaitu air, udara, sinar matahari, tanah, batuan, bahan tambang, mineral, dan lainnya. Yang kedua, menurut sifatnya. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui bergantung pada pengelolaannya. Dalam artian, bergantung pemanfaatan manusia. Persediaannya dapat meningkat dan juga bisa menurun. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara fisik akan habis dan tidak akan digunakan kembali seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga, menurut potensinya. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi. Klasifikasi sumber daya alam yang berikutnya adalah berdasarkan potensi. Ada beberapa macam sumber daya alam berdasarkan potensi, yaitu A. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan fisiknya. Contoh, batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan rosella. Yang B. Sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan kincir angin. C. Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya area tanah atau daratan dan angkasa. Kemudian sumber daya akuatik. 1. Sumber daya alam akuatik merupakan sumber daya alam yang terdapat di perairan seperti hasil perikanan, tanaman laut, seperti energi bersumber dari gelombang air laut, dan juga hasil tambang dan galian anjungan pantai. Yang kemudian sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang terdapat di daratan seperti hutan, bahan galian, dan tanah. Sumber daya alam terestrial berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk. Contoh sumber daya alam terestrial antara lain hasil tambang dan galian, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil pertanian, dan peternakan. Sekian saja video materi dari saya. Sekian dan terima kasih.